Musa, sekarang kau sudah tahu mengapa aku ciptakan surga dan neraka. Yang kau berguna saja bagi Allah akan Allah masukkan di surga, sementara yang tidak berguna bagi Allah SWT akan dibakar oleh Allah SWT. Yang tidak akan dibakar oleh Allah SWT. Tidak mau pernah sujud kepada Allah akan dibakar oleh Allah. Yang merasa dirinya hebat akan dibakar oleh Allah SWT. Maka yang bagus-bagus saja hadirin, akan dunia ini tempat kita menanam, akhirat tempat kita menuai. Ya Habibi ya Muhammad. Di zaman Nabi Musa alaihissalam, Musa pernah bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, mengapa Engkau ciptakan surga dan neraka ya Allah?" Maka kata Allah, "Wahai Musa, jika kau ingin tahu, kau tak cari satu ladang, kau tebar di bibit gandum." Maka Nabi Musa mencari ladang dan ditebarilah bibit gandum. Setelah masa 4 bulan, maka atas izin Allah, gandum tadi ditumbuhkan oleh Allah SWT. Dan diperintahkan oleh Allah, "Wahai Musa, sekarang kau panen gandum itu." Maka Nabi Musa panen gandum itu seperti yang bagaimana seharusnya. Yang bagus-bagus diambil oleh Nabi Musa, diambil yang bagus-bagus dimasukkan ke dalam karungnya, sementara yang jelek-jelek yang amas-amas Nabi Musa bakar. Maka saat itu Allah bertanya, "Wahai Musa, mengapa hanya sedikit yang kau masukkan dalam karungmu ya, wahai Musa? Mengapa yang jelek-jelek yang amas-amas itu kau bakar, wahai Musa?" Maka kata Nabi Musa, "Ya Allah, hanya yang bermanfaat, yang bagus-bagus ini yang bermanfaat. Jadi aku masukkan ke dalam karungku, akan aku bawa pulang. Sementara yang ampas-ampas, yang jelek-jelek ini tidak ada gunanya, jadi aku bakar saja." Maka kata Allah, "Wahai Musa, sekarang kau sudah tahu mengapa aku ciptakan surga dan neraka. Yang kau berguna saja bagi Allah akan Allah masukkan di surga, sementara yang tidak berguna bagi Allah SWT akan dibakar oleh Allah SWT. Yang tidak akan dibakar oleh Allah SWT. Tidak mau pernah sujud kepada Allah akan dibakar oleh Allah. Yang merasa dirinya hebat akan dibakar oleh Allah SWT. Maka yang bagus-bagus saja hadirin, akan dunia ini tempat kita menanam, akhirat tempat kita menuai. Maka kembali lagi kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW pun rindu kepada kita hadirin SWT. Rasulullah SAW itu berjuang untuk kita, bukan untuk beliau. Rasulullah hijrah daripada Mekah ke Madinah untuk menyamakan Islam, untuk menyamakan agama supaya sampai pada diri kita. Maka setelah sampai pada diri kita, maka kita melalaikan, kita campakkan, seolah-olah kita ikut melempar kotoran di muka Rasulullah SAW. Karena kenapa? Kita bangga mengikuti orang-orang kafir hadirin SWT. Saya ini hadirin mengikuti orang kafir, saya hancur badannya, saya rusak diri saya susah-susahkan diri saya, cucuk-cucukkan tinta, ditusuk-tusukkan tinta, telinga dibesar-besarkan, meniru orang kafir hadirin SWT. Tinggalkan sunnah Rasulullah SAW. Padahal Rasulullah SAW hadirin ketika itu Rasulullah sampai akhir ayatnya pun Rasulullah masih merisaukan kita. Dan diperintahkan Rasulullah bukan anaknya Fatimah, bukan istrinya Aisyah, bukan cucunya Hasanuddin, tapi kata Rasulullah di hembusan napas terakhirnya Rasulullah, umatku kata Rasulullah SAW. Kita disebut oleh Rasulullah SAW. Namun pertanyaannya hari ini, apa yang kita berikan untuk Rasulullah SAW? Kita merasa diri kita hebat hadirin. Kita merasa diri kita kuat. Padahal hadirin Allah, kita tidak ada apa-apanya apabila kita dihadapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selain kami hanya bisa menyampaikan saja hadirin, tidak ada, kami bukan orang baik juga bukan. Kami juga orang buruk, tapi yang berusaha memperbaiki keburukan ini, memperbaiki diri dan belajar untuk menyampaikan kepada kebaikan-kebaikan. Karena kita ini saudara hadirin. Jika kita ingin menceritakan tentang kenakalan kita, maka tidak bisa kita menyaingi para sahabat radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, siapa tidak tahu tentang kenakalannya? Kita nakal-nakal kita hadirin tidak pernah untuk berniat untuk membunuh Pak Kiai. Tidak pernah. Walaupun ada yang membunuh Pak Kiai, kita pernah membunuh Pak Kiai, Kiai itu mati. Masih banyak kiai-kiai lain yang akan meneruskan perjuangan dakwah. Masih banyak kiai-kiai lain yang akan mengajarkan ilmu-ilmu agama. Tapi Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ingin membunuh Rasulullah SAW. Yang mana tidak ada lagi nabi setelah Rasulullah. Satu-satunya nabi tinggal ingin dibunuh oleh Sayyidina Umar. Tapi kerasa kenapa kita tidak bisa menyaingi Sayyidina Umar? Tapi kenapa ketika itu Sayyidina Umar sudah membunuh Rasulullah SAW? Ketika Umar masuk Islam, ketika Umar telah taubat, ketika Umar telah hijrah, maka dia menjadi pemimpin ketika itu di zaman, menjadi amirul pemimpin. Bahkan kata Rasulullah SAW, jika memang ada nabi setelah aku, maka Umar orangnya. Karena mengapa? Karena Umar sungguh-sungguh dalam taubatnya, Umar sungguh-sungguh dalam perjuangan agamanya, Umar sungguh-sungguh dalam hijrahnya. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita yang harus hijrah, memperbaiki diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan pedulikan omongan-omongan manusia, karena hakikatnya derajat tingkat
kemuliaan kita hanya dalam takwa. Maka Allah katakan, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa. Walaupun kita narapidana dibandingkan polisi, dibandingkan petugas lapas, dibandingkan jaksa, dibandingkan hakim, dibandingkan presiden, jika mereka tidak bertakwa, kita bertakwa, maka kita lebih mulia daripada mereka. Allahu Akbar. Jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. La taqnatu min rahmatillah. Jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Minta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena segala sesuatu itu ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah berkuasa atas segala sesuatu, hadirin. Maka kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali menjaga Allah Subhanahu wa taala, kembali memperbaiki diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang hari ini, hadirin, inilah kesempatan ini. Saya tidak ada niat untuk sini, tidak ada rencana-rencana. Ini hadirin, saya dari bangun tidur tadi tidak pernah terpikir akan seperti ini. Mungkin Tuhan juga seperti itu juga. Tidak mungkin saya akan pikir menjadi seperti ini. Inilah namanya takdir daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita dijumpakan ini karena mutlak daripada kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, takdir daripada Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah kita rencanakan, tidak pernah kita pikir-pikirkan, tapi terjadi. Inilah takdir oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita ini orang-orang biasa, walaupun kita ini orang-orang ahli maksiat, walaupun kita ini pendosa-pendosa, bila kita berkumpul, kita memuji-muji Allah, kita membicarakan tentang agama, maka kita dipandang oleh Allah dan pandang rahmatnya. Maka insya Allah, hadirin, selepas ini selesai kita masa tahanan, berdoa pada Allah agar di masa tahanan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Setelah kita keluar, maka kita kembali hijrah, kembali mentaati Allah Subhanahu wa taala, mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Insya Allah. Insya Allah. Kebenaran menyatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, kesalahan dan kebodohan. Kalian dilahirkan di dunia ini sebagai orang yang baik. Maka bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala.